Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan mempresentasikan tugas perencanaan bisnis kami atau hasil progres kami di mata kuliah kewirausahaan dengan nama produk kami Brownies Galau yang beranggotakan saya Winianti selaku moderator, Alicia Putri Agustin, Nadia, Nisrina Putri Nur Aida, dan Sidki Putra Pinili selaku presentator. Untuk mempersingkat waktu, maka langsung saja pada penyampaian materi yang pertama. Di sini ada data perusahaan dan pemilik. Biodata perusahaan. Nama perusahaan yaitu Brownies Galau. Bidang perusahaan pada bidang perdagangan. Jenis produknya makanan atau cemilan. Alamat perusahaan kami berada di Jalan R.A. Kartini di Soklat, Subang. Nama pemilik kelompok 2. Nomor telepon kami 0812-2263-5131. Informasi bisnis. Brownies merupakan jenis family cake yang berwarna coklat dan tidak mengembang, namun mempunyai tekstur dalam yang moist atau lembab. Bagian atas brownies bertekstur kering, memiliki rasa yang manis dan aroma khas coklat. Brownies dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu brownies kukus dan brownies oven. Pada umumnya, bahan pembuatan yang digunakan pada pembuatan brownies adalah terigu dan coklat. Berbeda dengan brownies yang biasanya, kami menawarkan inovasi baru di mana brownies yang akan kami buat ini memiliki tekstur yang renyah. Produk kami menggabungkan kelezatan brownies klasik dengan sentuhan ekstra yang memberikan pengalaman baru kepada pelanggan. Selain memiliki tekstur yang unik, kami juga menawarkan varian topping yang akan menambah kelezatan dan brownies dari brownies tersebut. Beberapa varian tersebut yaitu koko, chips, keju, dan kacang. Keunggulan Brownies Galau. 1. Brownies Galau memiliki masa penyimpanan lebih lama dibandingkan yang lain. 2. Kemudahan dan portabilitas. Brownies Galau mudah dibawa dan dijual dengan bentuk kemasan yang praktis. Ini membuatnya menjadi pilihan yang baik untuk dijual secara online di toko makanan atau bahkan sebagai hadiah atau cindera mata. 3. Pasar yang luas. Brownies Galau adalah makanan yang populer dan diminati oleh banyak orang dari berbagai kelompok usia. Ini memberikan peluang pasar yang luas dan potensial untuk menjangkau berbagai segmen pelanggan. Lalu yang terakhir, hadiah yang ideal. Brownies Galau dapat dijadikan pilihan hadiah yang sempurna. Penawaran Brownies Galau sebagai hadiah juga memberikan peluang untuk meningkatkan penjualan dalam bentuk paket hadiah atau keranjang. Untuk selanjutnya yaitu visi dan misi perusahaan, di mana untuk visi perusahaan, kami menjadikan perusahaan ini memiliki rasa yang lebih unggul dalam persaingan pasar dengan mengedepankan rasa yang berkualitas dan pelayanan yang terbaik. Lalu untuk misi perusahaan, yang pertama kami menghadirkan kelezatan yang tak tertandingi dengan berkomitmen untuk menciptakan brownies kering yang luar biasa dalam rasa, tekstur, dan juga aroma. Lalu yang kedua, kami berfokus pada pelayanan yang ramah dan profesional, memastikan setiap interaksi dengan pelanggan memberikan kesan positif yang tahan lama. Lalu yang ketiga, kami mengutamakan kualitas dan kebersihan karena kami menghargai kualitas dan keamanan produk kami. Lalu yang keempat, yaitu terus memberikan inovasi dalam penelitian dan mengembangkan untuk menciptakan variasi rasa dan desain kreatif yang memikat pelanggan. Kami juga mendengarkan umpan balik pelanggan dan mengadopsi tren terkini dalam industri makanan untuk tetap relevan dan menarik di pasaran. Lalu untuk selanjutnya yaitu mengenai nilai dan prinsip perusahaan. Nilai dan prinsip yang perusahaan kami terapkan, yang pertama adalah nilai solidaritas, di mana kami menjunjung rasa solidaritas antar pekerja agar para pekerja nyaman dengan rekan kerjanya dan dapat melakukan pekerjaan secara maksimal tanpa mempengaruhi proses kerjanya. Lalu yang kedua ada integritas. Kami berkomitmen untuk bertindak dengan integritas tinggi dalam semua aspek bisnis, termasuk dalam hubungan dengan pelanggan, mitra bisnis, dan lainnya. Lalu yang ketiga ada kualitas unggul, yaitu menetapkan standar kualitas yang tinggi untuk semua produk dan layanan yang disediakan, memastikan bahwa setiap produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Yang terakhir ada keunggulan perusahaan Brownies Galau. Keunggulan dari produk yang kami tawarkan yaitu yang pertama dari kualitas bahan baku yang unggul seperti coklat yang berkualitas tinggi, mentega yang segar, dan bahan-bahan alami lainnya yang memberikan rasa yang kaya dan nikmat. Yang kedua, terus melakukan konsistensi kualitas melalui proses produksi yang terkontrol dengan baik dan standar yang ketat.
Lalu yang ketiga, mengutamakan kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan pelanggan yang ramah, responsif, dan profesional. Lalu yang terakhir, mengedepankan desain dan penampilan yang menarik pada brownies kering, menghiasi dan mengemas produk dengan indah, sehingga tidak hanya lezat di lidah, tetapi juga menarik secara visual. Selanjutnya yaitu akan membahas tentang rencana pemasaran yang terdiri dari segmen pasar, target pasar, dan positioning. Yang pertama itu segmen pasar. Segmen pasar pada produk brownies galau ini yaitu dengan menggunakan segmentasi demografis. Karena produk ini bisa dinikmati oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang menyukai rasa manis, serta harga yang terjangkau sehingga dari berbagai kalangan, dari kalangan bawah sampai dengan kalangan atas, bisa menikmatinya. Selain itu, segmentasi yang digunakan juga yaitu menggunakan segmentasi psikografis. Karena brownies merupakan makanan yang paling banyak diminati di kalangan masyarakat. Selain untuk camilan, brownies juga bisa dijadikan sebagai oleh-oleh. Yang kedua ada target pasar. Target pasarnya adalah seluruh masyarakat dari mulai kalangan bawah hingga kalangan atas. Sekolah, kampus, di mana event yang akan diadakan. Penargetan distribusi dilakukan secara langsung dan secara online dengan menggunakan media sosial Instagram, Facebook, WhatsApp, dan e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan lainnya. Lalu yang ketiga ada positioning. Kuliner yang kami produksi merupakan jenis camilan yang diproduksi dengan bahan-bahan berkualitas sehingga memberikan rasa yang memuaskan terhadap pelanggan. Rasa brownies yang manis dengan sedikit rasa pahit yang berasal dari coklat berkualitas ditambah dengan teksturnya yang unik di setiap gigitan dan tambahan topping di atasnya yang akan menambah kelezatan di setiap gigitannya. Harga yang akan kami tawarkan tentunya sangat sebanding dengan kualitas dan rasa yang akan dinikmati oleh pelanggan. Dengan harga yang terjangkau, konsumen sudah dapat menikmati brownies galau yang kami produksi. Selanjutnya yaitu ada penetapan harga. Di sini perusahaan kami menggunakan metode penetapan harga berdasarkan biaya, di mana metode ini kami menetapkan harga jual untuk satu unit barang yang besarnya sama dengan jumlah biaya per unit ditambah dengan suatu jumlah untuk menutup laba yang diinginkan atau margin pada unit tersebut. Untuk biaya-biayanya yaitu yang pertama ada bahan baku yaitu sebesar Rp78.400. Yang kedua ada biaya tenaga kerja yang masih nol dan biaya lain-lain masih nol. Kemudian jumlahnya yaitu Rp78.400. Laba yang akan kami hasilkan yaitu sebesar 35% dikali Rp78.400 sama dengan labanya yaitu Rp27.440 dengan jumlah keseluruhan yaitu Rp105.840. Produk yang kami hasilkan yaitu per pouch dengan berat 100 gram dengan harga jual per pouchnya yaitu Rp7.000. Selanjutnya ada perencanaan organisasi, bentuk kepemimpinan dan struktur organisasi. Bentuk kepemilikan bisnis kelompok 2 yaitu suatu bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh mahasiswa atau dimiliki oleh kelompok 2. Pemimpin dalam perusahaan ini merupakan pemilik dan mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Struktur organisasi dari perusahaan kami yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada ketua atau pemilik perusahaan, yaitu tugasnya mengkoordinir dan memimpin jalannya usaha, serta bertanggung jawab terhadap keberhasilan usaha. Di sini, pemilik dari perusahaan kelompok 2 yaitu ada Alicia, Nadia, Nisrina, Winnie, dan Sidki. Yang kedua, ada bagian pemasaran, yaitu menjelaskan usaha-usaha pemasaran produk terutama dalam hal promosi, baik secara langsung atau tidak langsung. Di sini bagian pemasaran kelompok 2 yaitu ada Alicia dan juga Winnie. Yang ketiga ada bagian produksi, yaitu menyiapkan bahan yang dibutuhkan dan mengkoordinir pelaksanaan proses produksi. Di sini bagian produksi pada kelompok 2 yaitu ada Alicia dan juga Nisrina. Selanjutnya yang keempat yaitu bagian keuangan, yaitu mengatur segala jenis pengeluaran dan juga pemasukan uang dan membuat laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Di sini bagian keuangan kelompok 2 yaitu ada Nadia, Sidki dan juga Winnie.
Selanjutnya ada analisis SWOT. Di sini yang pertama ada strength atau kekuatan. Brownies kami memiliki keunikan tersendiri dengan tekstur yang renyah, memiliki kualitas rasa yang lezat, dan memuaskan, dan pilihan varian topping seperti keju, choco chips, dan kacang yang dapat semakin menambah kelezatan. Selain itu, adanya pilihan topping tersebut juga menjadikan konsumen tidak bosan dengan satu varian saja dan dapat disesuaikan dengan selera. Dan yang kedua ada weakness atau kelemahan. Di sini, produk kami memiliki dua kelemahan. Yang pertama, produk yang kami tawarkan itu hanya satu jenis. Hal ini dapat menjadikan kekuatan di dalam bisnis, namun juga dapat menjadikan kelemahan jika selera konsumen terus berubah-ubah. Bukan tidak mungkin produk ini akan ditinggalkan dan beralih ke produk yang lain yang lebih inovasi. Yang kedua, itu ada produknya mudah ditiru. Produk makanan brownies ini mudah ditiru oleh pesaing lain. Selain cara pembuatannya yang mudah, juga bahan-bahan yang digunakan pun mudah dicari, sehingga hal ini menjadi kelemahan dari bisnis ini. Selanjutnya ada opportunities, peluang atau kesempatan. Peluang dari bisnis brownies galau ini yaitu mampu bersaing dengan usaha makanan ringan yang lainnya. Juga dapat memperluas wilayah pemasaran dengan meningkatkan promosi di media sosial. Selain itu, kualitas bahan-bahan yang berkualitas dapat menjadi peluang, karena dengan begitu konsumen dapat mempercayai produk kami sehingga hal tersebut menjadi peluang usaha untuk lebih banyak profit. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Perusahaan yang ketat, industri makanan penutup sangat kompetitif, sehingga perusahaan kami harus bersiap untuk menghadapi persaingan dengan pesaing yang sudah mapan. Selain itu, selera konsumen dapat berubah seiring waktu, dan tren makanan tertentu, termasuk brownies galau ini, dapat menjadi kurang populer. Selanjutnya ada perencanaan keuangan, sumber modal, dan pendapatan. Yang pertama ada biaya tetap, di mana biaya tetap ada oven listrik, jumlah barang 1, 300.000, ada WIS 1, 7.000, ada wadah 2, 10.000, jumlah harganya 20.000, ada pisau 1, 6.000, ada mangkuk 1, 5.000, kompor 1 tunggu 125.000, ada panci 1, 22.000, ada loyang 1, 7.000, sendok solotan cabai ada 1, 2.000, timbangan digital 1, 25.000. Jadi total biaya tetapnya yaitu 519.000. Selanjutnya ada biaya variabel. Yang pertama ada telur,
jumlah barangnya 2, harga satuan 2.000, jumlah harga 4.000. Ada coklat batang 1 pieces 16.000, vanili 4 pieces harga satuan 1.000, jumlah harga 2.000, terigu 250 gram 3.000, keju 1 pieces 15.000, kacang 3 bungkus harga satuan 1.000, jumlah harga 3.000, pouch 12 x 20 ada 20 pieces harga satuan 420, jumlah harga 8.400. Selanjutnya ada chocolate chip 1 bungkus 7.000, stiker 1 lembar 10.000, baking paper 1 pieces 20.000, gula halus 1 pieces 8.000. Baik, untuk selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari apa yang telah kami paparkan. Berdasarkan penjelasan di atas, bisnis brownies cake ini sangat menjajan peluang yang menguntungkan, permintaan yang tinggi, dan potensi keuntungan yang tinggi menjadi faktor penting dalam menarik minat para pengusaha untuk terlibat dalam bisnis ini. Brownies cake memiliki daya tarik yang luas, memenuhi selera berbagai segmen pasar seperti anak-anak, remaja, dan dewasa. Oleh karena itu, ada potensi untuk menjangkau pasar yang luas dan meningkatkan penjualan. Selain itu juga, pemasaran dan branding yang baik sangat penting dalam mempromosikan bisnis brownies kering. Penggunaan media sosial, situs web, dan kerjasama dengan toko-toko atau kafe lokal dapat membantu meningkatkan kesadaran merek dan menarik pelanggan baru.